Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Masih semangat ya. Boleh sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mengecek dulu kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Boleh ini dulu ya, dicek dulu. Aditya ada? Kemana? Aldira? Hadir. Alis? Aninda? Ajril? Kalista? Danar? Sakit. Elsa? Elsa semangat. Fahri? Gea? Juwita? Sakit. Lisandi? Maulana? Maulani? Kembaran, Neng? Kira kembaran. Meli? Ada Meli? Mirnawati? Sakit. Muhammad Abdu? Muhammad Gilang? Muhammad Rizki? Dispen apa? Ada lomba? Lomba galaksi. Nadina? Neisha? Sakit, banyak yang sakit ya? Nur Maulidia? Faril? Regina? Reva? Dispen apa? Riding se. Risma? Rio? Salwa? Selva? Sylvia? Cynthia? Siti Alsi? Siti Hawa? Siti Melawati? Siti Nur Alia? Fania? Hadir. Masih semangat gak? Kita ice breaking dulu ya. Siap-siap. Siap-siap? Ya. Coba kita inikan dulu ya gerakannya. Gerakan pertama, sembah. Gerakan kedua, tumpang. Gerakan ketiga, nyawang. Gerakan keempat, kepel. Nah, Ibu akan kelompokkan. Kelompok 1 ini, 2 baris ini. Kelompok 2, 2 baris ini. Kelompok 3, 2 baris ini. Ya. Jadi nanti ketika Ibu misalnya menyebutkan 1 kelompok ini berarti menggerakkan sembah. Ini kelompok 2. Misalnya nomor 4. Kepel. Kalau kelompok ini, misalnya Ibu tunjuk nomor 3. Mending trik gitu. Coba sekarang mulai ya, konsentrasi kita latihan dulu. 3. 3, coba balik. Kita ulang lagi. Nomor 1 gimana? Sembah. Nomor 2, tumpang tali. 3, nyawang. 4, kepel. Kita latihan. 2, 1, 4. Lagi, diulang lagi, latihan lagi. 3, 2,
satu. Kita mulai lagi ya. Ini secara cepat. Konsentrasi. Nanti kalau misalnya ada yang salah kita hukum ya. Mau dihukum? Oh enggak. Yuk. 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 2. Tepuk tangan. Terima kasih banyak anak-anak ya. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Ragam gerak dasar tari ya. Nah, sekarang pembelajarannya itu yaitu tari tradisional secara utuh. Jadi gini, kalau misalnya belajar bertemu dengan Ibu Sally berarti belajarnya tentang seni tari ya. Mudah-mudahan dalam proses pembelajaran ini kalian menambah wawasan dan rasa cinta kepada tanah air ya. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tentang elemennya, pembelajarannya, terus alur tujuan pembelajarannya dan tujuan pembelajarannya. Jadi supaya kalian mengetahui dalam proses pembelajaran ini akan seperti apa ya. Ada yang bisa membacakan? Siapa? Neng. Elemennya. Elemen mengalami, bertindak dan berpikir artistik. Jadi elemennya itu ada 2. Karena kita itu di kurikulum merdeka, jadi kita memakainya elemen. Elemennya itu mengalami dan bertindak dan berpikir artistik. Nah, ini ada capaian pembelajarannya. Boleh ada yang bisa membacakan yang ini, yang pertama? Siapa? Neng. 1. Mengalami, peserta didik mampu menggali latar belakang nilai, jenis, dan fungsi tari dalam konteks budaya. Oke, terima kasih. Yang nomor 2. Ya. Berpikir dan bertindak artistik. Peserta didik mampu menunjukkan hasil gerak tari reaksi berdasarkan nilai, jenis, dan fungsi dari tari tradisi dalam berbagai bentuk penyajian baik individu ataupun kelompok menggunakan unsur utama dan pendukung tari. Oke, terima kasih. Nah, ini ada alur tujuan pembelajarannya. Siapa yang mau membacakan? Yang nomor 1. Ya. 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi nilai, jenis, dan fungsi tari tradisional. Yang kedua. Ya. Peserta didik mampu mengumpulkan data berbagai nilai, jenis, dan fungsi tari tradisional secara inovatif. Inovatif. Yang ketiga, siapa? Ini dulu, Neng dulu ya. Ladies first. Menganalisis hasil pengumpulan data berbagai nilai, jenis, dan fungsi dari tradisional. Berempat. AA. Peserta didik mampu menunjukkan gambar Gerak dari tradisional secara kreatif. Ya. Terima kasih. Nah, ini untuk penilaiannya. Untuk pertemuan kali ini ada tes pengetahuan itu berbentuk post test. Ya, nanti di akhir pembelajaran. Itu dalam Google Form. Nanti linknya Ibu akan share. Nah, ada tes presentasi. Nanti setiap kelompok presentasi itu ada penilaiannya. Dan ada tes sikap Ibu yang menilai. Nah, sekarang masuk ke materi konsep tari tradisional. Coba bisa dibacakan oleh? Boleh. Pengertian dari tari tradisional adalah tarian yang berkembang dan dilestarikan secara turun-temurun di suatu daerah tertentu. Tarian ini biasanya memiliki berbagai ciri khas yang menonjolkan falsafah, budaya dan kearifan lokal setempat di mana tarian tersebut berkembang, sehingga dapat ditebak bahwa masing-masing daerah akan memiliki keunikan tersendiri, terutama di negeri ini, di mana keberagaman masyarakatnya seakan tak terbatas. Ya. Terima kasih. Jadi kalau tari tradisional itu tarian yang berkembang secara turun-temurun. Misalnya kalian mengetahui tari Jaipong, tahu? Asal mulanya tahu tidak? Tidak. Kalau tari Jaipong itu berasal dari dulunya itu ketuk tilu.
Ketuk tilu itu kenapa dikatakan ketuk tilu? Karena alatnya ada 3 dan berbunyi ketuk. Dan tariannya pun itu tarian yang sederhana. Tarian sederhana. Nah, dikemas kembali menjadi tari jaipongan yang terpola itu oleh Gugum Gumbira. Ya, jadi secara turun-temurun itu selalu ada, sampai sekarang pun jaipongan ada kan? Ada. Pernah melihat? Pernah menarikan tidak? Pernah menarikan tari apa? Tari Gumbira. Terus ada lagi? Tari jaipongan? Belum. Nanti kita belajar ya. Mau belajar tidak? Mau. Nah, sekarang perhatikan video tari tradisional di bawah ini. Perhatikan. Kalian cermati ya videonya ya. Bentar.
Yuk, perhatikan lagi. Nah, apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Kira, kekompakannya. Terus, tata rias busananya menarik? Menarik. Terus, gerakannya sesuai dengan irama. Mimik mukanya Ibu. Jadi Mimik mukanya, berarti penghayatannya ya. Terus, kira-kira ini tarian apa? Jaipong berasal dari Jawa Barat, yaitu Sunda ya. Nah, kita masuk ke unsur-unsur tari tradisional. Itu ada unsur utama dan ada unsur pendukung. Nah, kita masuk ke unsur utama. Ada wiraga, wirama, wirasa, wirupa. Kalau wiraga, keterampilan dasar gerak tubuh atau fisik penari. Jadi kalau misalnya penari itu wiraganya tidak sesuai, berarti penari bukan? Bukan. Berarti harus jelas ya gerakannya. Nah, untuk wirasa, itu ada kemampuan dalam mengekspresikan dan menggambarkan tarian yang dibawakan. Itu seperti penghayatannya sesuai tidak yang tadi sudah dikatakan oleh Sylvia. Ekspresinya tepat tidak, itu masuknya ke wirasa. Kalau wirama, gerakan yang dilakukan penari yang sesuai irama, berarti itu wirama. Jadi di dalam wirama itu ada dua, ada musik internal dan musik eksternal. Kalau musik internal ada yang tahu? Musik yang dibunyikan dari anggota tubuh. Contohnya apa? Tepuk tangan, petik jari, hentakan kaki. Terus kalau ada musik eksternal, musik yang berasal dari alat instrumen. Contohnya apa? Alat musik apa? Gendang, gamelan, suling, angklung, dan lain sebagainya. Nah, coba kira-kira ada yang bisa memperagakan musik internal? Siapa? Mungkin dari meja Ibu bisa. Dari meja? Bisa. Tadi yang boleh ada 5 orang yang ke depan. Siapa ya? Siapa yang mau? Yuk. Dicoba aja, dicoba dulu saja. Dicoba dulu saja. Ayo, ayo. Tadi siapa lagi ya? Ada ya? Yuk. Musik internal. Di latihan dulu saja, latihan dulu saja. Yuk, siap? Tidak apa-apa, sok. Yang penting kalian sudah berusaha, sudah mencoba. Yuk, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Gak apa-apa, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Itu adalah musik internal. Sudah paham? Ada yang ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan? Tidak. Yuk kita masuk ke wirupa. Wirupa itu adalah kemampuan yang dimiliki seorang penari dalam mengekspresikan tarian melalui mimik wajah dan pendalaman karakter. Coba, apa maksudnya? Ada yang tahu? Yang dikeluarkan kayak sesuai dengan tema musik, tema Tarian. tidak. Ya, pinter. Jadi sesuai karakter dari tampilan yang ditampilkan. Jadi misalnya penari itu sedang menampilkan tarian sedih, mimik wajahnya gimana? Sedih. Kalau misalnya bahagia berarti tersenyum. Itu ya, paham ya? Yuk kita masuk ke unsur pendukung. Ada tata rias. Coba tolong dibacakan. Tata rias, kegiatan mengubah atau menyempurnakan penampilan dari bentuk asli dengan menggunakan bahan dan alat kosmetik. Kalau tata rias itu adanya di mana?
Di wajah. Di wajah itu tujuannya untuk apa Tata Rias? Kira-kira? Untuk mempercantik. Terus? Memperindah. Fresh. Mendapat perhatian. Apalagi? Untuk mempertegas karakter tarian. Ya, kalau ini karakternya karakter cantik. Ada lagi nanti karakternya misalnya jahat, protagonis, antagonis itu ada. Karena ibu tidak memberikan contohnya. Nah, ini ada busana, segala sandang dan perlengkapan yang dikenakan oleh penari saat di atas itu kostum tarian. Ini itu ada salah satu kostum tari Sunda. Biasanya ada apa? Bisa dilihat ada selendang, ada apok. Ini apok ini. Di dalam ini apok, ini ada kebaya, ini namanya kace, penutup dada. Ini sabuk, ini samping rok. Ya. Paham? Nah, sekarang masuk ke aksesoris. Benda pelengkap yang digunakan untuk mendukung penampilan tarinya. Kalau aksesoris itu adanya di mana ya? Di kepala. Kalau ini aksesoris apa? Ya, ini aksesoris apa? Kepala tari apa? Tari merak, betul. Nah, sekarang ke musik iringan. Ini termasuk musik iringan apa? Eksternal, karena diiringi oleh alat musik. Ini ada properti tari. Properti tari itu benda yang digunakan saat menari. Ini ada kris. Ini payung, selendang. Nah, ini ada ciri-ciri tari tradisional, boleh dibacakan. Neng lagi. Satu, memiliki pakem atau aturan gerakan dasar yang wajib diikuti. Kedua, diiringi oleh musik tradisional khas daerah setempat. Tiga, mengenakan kostum pakaian tradisional khas daerah setempat. Empat, diajarkan dan dipelajari secara lisan atau dari mulut ke mulut, secara langsung dari generasi lama ke generasi penerusnya. Lima, mengandung filosofi yang berasal dari buah pikiran kearifan lokal setempat. Enam, memiliki fungsi sosial adat seperti untuk kepentingan upacara adat atau kegiatan lokal lainnya. Tujuh, terkadang memiliki syarat khusus berupa waktu, tempat, dan bahkan hanya beberapa orang terpilih saja yang diperbolehkan membawakannya. Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Kita lanjutkan. Ini ada fungsi tari tradisional. Ada sarana upacara. Sarana upacara ritual keagamaan dilakukan masyarakat melalui serangkaian upacara adat. Ini ada contohnya, ada upacara kematian di Tapanuli, ada pembakaran mayat di Bali, ada bedaya Ketawang di Yogyakarta, ada tari begalan di Purbalingga, ada tari tiban di Tulung Agung. Selain itu ada yang tahu? Contohnya, sarana upacara apa aja? Kalau ya dari Bali. Kalau di Jawa Barat itu kan ada tari apa? Tari upacara adat yang ada di pernikahan. Ya, itu kan termasuk. Ya, lengser. Itu kalian pernah mengetahui? Pernah, karena kan itu sering ya. Nah, sekarang keduanya ada sarana pertunjukan. Tari dipertunjukkan untuk memperlihatkan sesuatu yang dinilai memiliki nilai seni untuk memberikan kepuasan dan memperoleh kesan. Yang di sini ada contohnya tari ngeremo, tari pendet, dan tari beskalan. Kira-kira ada lagi? Contoh? Tari topeng, tari merak, tari anjur, tari kecak, tari piring, tari gamyong, tari pendet. Iya, ya, paham ya? Nah, sekarang ke sarana hiburan. Kalau sarana hiburan itu memang tidak memiliki tujuannya, hanya memberikan kesenangan saja. Ini contohnya di sini ada tari tayuban, ada tari serampang 12, ada tari maingket. Selain itu ada tari apa lagi? Tari doger kontrak itu tari apa? Jai pongan. Terus ada tari apa lagi? Reog Ponorogo. Ada lagi? Tari ketuk tilu juga yang tadi Ibu sampaikan. Nah, ini ada jenis-jenis tari tradisional, ada tari primitif. Tari yang berkembang pada masa masyarakat primitif yang belum memiliki peradaban. Contohnya apa? Tari tortor, tari udag, tari
Tarawangsa, betul. Tari Turug. Kalau tari Tarawangsa itu adanya di mana? Jawa Barat. Di Jawa Barat. Betul. Ini ada tari klasik, tari tradisional yang lahir di lingkungan keraton, hidup dan berkembang di kalangan bangsawan. Contohnya apa? Tari Bedaya. Dari tari Jengger. Tari Piring. Tari Saman. Paham ya? Nah, sekarang masuk ke tari rakyat. Tari yang berkembang di masyarakat lokal, hidup dan berkembang secara turun-temurun. Contohnya tari apa? Tari pendet. Tari serimpi. Tari gong. Tari yumense, cenah. Nah, ada nilai estetika tari. Kalau nilai estetika tari itu biasanya itu yang menilai itu dari sudut pandang masing-masing. Nah, tadi kan Ibu sudah memperlihatkan video. Setiap orang itu kan berbeda, betul? Jadi tergantung sudut pandang yang melihatnya. Coba tadi tarian yang tadi menurut kalian nilai estetisnya apa? Kekompakannya kan? Betul. Ini dari Neng kekompakannya. Dari yang lain? Riasannya, gerakannya, dan lain sebagainya. Ya, paham? Nah, kita masuk ke lembar kerja peserta didik. Ibu akan membagikan dulu lembar kerja peserta didiknya. Kelompoknya sudah ya? Ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 2. Kelompok 3 siapa? Kelompok 4 ini. Ya, kelompok 5. Kelompok 6 berarti terakhir ya. Dibagikan Neng ke sana. Disebar ya. Dikasihin ke sana satu ya. Susah Ibu. Ke sana. Yuk diperhatikan dulu ya ke depan ya. Ini lembar kerja peserta didik itu sama dengan yang sudah Ibu bagikan. Ini ada identitas kelompok. Nanti kalian tulis kelompoknya berapa, kelas apa, dan nama anggotanya. Ya. Ini yang kedua ada pertanyaan mendasar. Nanti kalian jawab, itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, apakah kalian mengetahui tari tradisional yang ada di Indonesia? Ya. Yang keduanya, dapatkah peserta didik menyebutkan tari tradisional yang ada di Indonesia sebanyak-banyaknya? Ya. Nah, yang ketiga ini ada mendesain perencanaan proyek. Yang tadi sudah Ibu share, ini sebagai acuan saja. Jadi kalian boleh melihat YouTube dengan tarian yang lain. Nah, ini adalah pilih salah satu tari tradisional yang ada di Indonesia. Jadi setiap kelompoknya memilih tari tradisional yang ada di Indonesia. Kalau bisa itu yang mudah saja, karena kan nanti kita praktek ya. Jadi pilihnya yang mudah. Nah, yang keduanya analisis dan kumpulkan data mengenai jenis, fungsi, dan nilai tari tradisional. Jadi nanti tarian yang kalian tentukan itu jenisnya masuk ke dalam jenis apa, tari apa, fungsinya masuk ke dalam fungsi apa, dan nilainya seperti apa, nilai estetis ya. Dan nanti sebelum mengerjakan ini kalian harus menuliskan dulu sejarah tariannya. Paham? Paham. Nah, ini ada menyusun jadwal pembuatan. Kalau pembuatan jadwal perencanaan proyek ini ketika kalian sedang latihan tari. Jadi setelah pelajaran ini selesai, mungkin kalian ada latihan di luar jam pelajaran. Nanti kalian tulis waktunya berapa, jam berapa, dan uraiannya misalnya untuk hari ini. Latihan pertama, gitu ya. Nanti untuk misalnya besoknya kalian latihan lagi, waktunya jam berapa, tulis lagi uraiannya latihan yang kedua, gitu ya. Paham? Nah, sama Ibu dikasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Ya. Kalau ininya apa sih namanya teh? Apa? Kalau sejarah gitunya tulisnya di lembar jawaban yang ini. Iya, betul sekali. Ya, diberi waktu 15 menit, nanti
per kelompoknya presentasi ke depan ya. Nanti temannya presentasi, kalian boleh bertanya. Sok dikerjakan ya. Pertanyaannya satu kelompok satu apa? Satu kelompok satu gimana? Pertanyaannya keluar presentasi. Oh, boleh satu kelompok satu. Ya. 15 menit ya. Tidak. Jadi nanti kalau misalnya yang nggak sekolah itu nanti dibentuk kelompok lagi aja, ya. Farhan. Tariannya apa kalian? Ngerogeng ibu tapi kan sejarahnya Memang ambilnya jaipongan aja. Jaipongan aja. Jadi sejarahnya jaipongan aja. Makasih Ibu. Ya. Ibu, selain sejarahnya yang ditulis apa aja gitu? Sejarahnya sama ini kan mana coba? Yang ini ya. Pilihlah tarian kan tari jaipongan kalian ya, ronggeng imut. Terus nanti ini sejarahnya langsung jenisnya, fungsinya sama nilai estetik. Ya. Ya. Ayo Neng, tarian apa? Bentar Ibu lagi. Belum nih? Ya. Nggak apa-apa sok. Yang muda tari jaipong, hah? Bebas. Yang penting tari tradisional. Tari tradisional. Hah? Apa? Boleh. Nanti kalau misalnya sejarahnya kayaknya kalau nggak ada jaipongan aja. Sejarah jaipongan. Ya, boleh. Boleh. Jadi kayaknya nggak akan ada sejarahnya. Jadi ngambilnya sejarah jaipongan aja sama aja kok, kan itu termasuk tari jaipongan juga. Ya. Boleh. Boleh, manuk dadali. Tapi sejarahnya ada gak? Berarti bukan sejarah tari manuk dadali, sejarah awal mulanya musik ya. Kalau manuk dadali musik, coba cari dulu aja sebisanya. Tapi biasanya suka ada yang itu kok. Jadinya apa Neng? Tari apa? Itu yang satu ronggeng imut. Neng ronggeng nyantrik atau? Ayo ronggeng nyantrik. Banyak gerakannya Ibu. Emang? Banyak banget. Apa tuh? Pernah ada di sanggar gak? Enggak. Gak ada. Cuman Apa? praktek dalam pas SMP. SMP tari apa? Ronggeng. Oh ronggeng nyantrik. Atau ya udah, gak apa-apa. Segini aja. Jadi nanti ngambil tariannya jangan dikurang-kurangin aja. Yang penting pas dengan irama. Misalnya gerakan apa sih ya?
ronggeng nyentrik ngambilnya gerakannya dari mana? Dari Sanggar? Oh dari YouTube. Kalau dari Sanggar buatan ibu, kalau Sanggar di Cipanas. Boleh ibu? Hah? Atau ibu nung aja? Lelah. Video aja. Videonya? Iya, ada Nantilah anak tari atuh. Tapi gak tahu bisa gak ya anak tari Teh Mesya ikut, ada yang ikut Gumiwang nggak? Regina. Ini beda kan yang videonya bisa. Oh beda kelompok ya. Atau di situ coba cari ada nggak yang lebih mudah? Ronggeng nyentrik. Tapi biasanya agak susah sih. Banyak gerakannya ibu. Tari apa lagi atau yang ditahu yang gampang gitu? Tapi kata ibu mah nggak apa-apa sih ronggeng ini dulu, ronggeng nyentrik dulu. Nanti bisa diitukan di apa? Didiskusikan lagi. Karena kan ini kan butuh presentasi ya. Jadi yang ada aja dulu, ibu mah ya. Kalau ronggeng nyentrik berarti itunya sejarahnya tari jaipongan aja karena kan nggak ada. Kan kalau tari ronggeng nyentrik itu termasuk ke dalam tarian jaipongan. Cuma kalau misalnya untuk asal usul dan sejarahnya tuh pasti nggak ada mojang priangan. Jadi ngambilnya tari jaipongan aja, ya. Kasih ibu. Apa tari apa? Lagi nyari, masih nyari? Apa? Nyari obat nari, prakteknya apa itu? Kalian pernah disanggar? Karena kan itu yang nari apa atuh nu gampang? Lupa. Ibu panjangannya tadi. Apa yang? Bentar. Apa? Jenisnya? Ya, kelompok. Apa tariannya biasanya suka ada nih disanggar teh apa ya? Itu ya ibunya yang baju dol etnis termasuk. Bisa tuh baju dol etnis kan itu jaipongan. Baju dol etnis, ronggeng nyentrik, ronggeng imut, makalangan disanggar. Makalangan apal? Yang Lupa lagi. cuma baju dol etnis. Ya udah itu aja. Baju dol etnis. Gak apa-apa itu aja. Jadi berarti sejarahnya ambilnya tari jaipongannya. Karena kalau sejarah bajidor etnis kayaknya nggak ada, tapi cobain dulu, nggak ada kan? Jadi tari jaipong aja, karena kan bajidor etnis itu termasuk ke dalam jaipongan gitu. Jadi jaipongan aja. Aa, apa? Tariannya apa? Tari saman. Bener ya? Bisa? Oh, dari Aceh. Lima menit lagi ya.
Jadi ronggeng imut. Mana udah belum? Udah. Udah? Ini ada sejarah jenis sama apa lagi? Ada di situ, ada jenisnya, ada fungsinya, sama nilai estetisnya. Ya. Ini siapa ini? Nggak ada ya? Udah belum? Ini ada sejarah. Udah belum? Mana? Ayo mah ini pakai pensil. Pakai pensil. Jenis-jenisnya mana? Jenisnya belum ya? Ya. Masih fungsinya. Ini apa nilai-nilai Pancasila? Oh, ya dari fungsinya ya. Iya. Oh kan manuk dadali ya, lupa ya.
Sudah? 3 menit lagi ya. Udah? Udah ya? Kelompok 1. Atau Ibu acak aja? Acak. Kelompok 3. Kelompok 3 sudah siap? Oh, kelompok 3 teh yang mana? Kelompok 4 dulu deh. Terakhiran. Ayo tuh, kelompok siapa ini? Ya udah. Sudah ya? Sudah? Yuk, kelompok 1. Kelompok 1. Yang lainnya perhatikan ya. Yuk, perhatikan. Maulani
tradisi Karawang seperti pencak silat, wayang golek, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong Bajidor etnis termasuk tari berkelompok atau grup. Jaipong Bajidor etnis termasuk sarana pertunjukan keetnisan yang terkandung dalam tarian Bajidor etnis adalah pola lantai yang bagus serta indah dan irama musik yang bagus serta gerakan yang jelas. Kemudian dari kelompok 1 ada pertanyaan. Aku bertanya. Kami dari kelompok 3 akan bertanya. Kelompok 2 akan bertanya, apa sih yang membuat unik dari tarian Bajidor etnis. Jadi untuk pertanyaannya akan kami tampung dulu izin menjawab dari kelompok 2 peringkat ya? karena dia tadi Bajidor etnis itu karena dia tuh menggunakan produktivitas terus gerakan juga nggak terlalu Izin bertanya, Makasih. perkenalkan nama saya Sylvia Nuraisa dari kelompok 4. Izin bertanya, apakah ada pesan moral yang disampaikan atau yang disampaikan ya dari tarian Bajidor etnis? Sekian dari saya, terima kasih. nggak ada sih cuma pertunjukan hiburan terus. Terima kasih. Ada lagi? Sekali lagi. Satu kelompok 1. Maaf. Siapa lagi? Kelompok mana? Ada lagi? Sudah cukup. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tarian Jaipong. Di sini saya sebagai moderator dan nama saya Nurmaulina Fauziah sebagai moderator. Di samping saya ada Siti Nur Aini, di samping Siti Nur Aini ada Buya, di sampingnya lagi ada Kalista dan ada Siti Melawati. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Siti Melawati. Sejarah tari Jaipong. Tari Jaipong lahir dari dua seniman, yaitu khas Sunda dari Karawang dan Gugum Sutira dari Bandung. Pada tahun 1970, tari Jaipong adalah seni tari yang lahir dari kreativitas seorang seniman. Perhatikan. Ia terinspirasi pada kesenian rakyat yang salah satunya adalah ketuk tilu yang banyak dari sisi mengenal betul perbedaan pola-pola gerak tari tradisi yang ada pada keliningan atau kelendoran ketuk tilu. Fungsi tari Jaipong awalnya hanya hiburan bagi rakyat biasa. Seiring berjalannya waktu, tari Jaipong saat ini disebut sebagai jenis
Berdiri, Neng. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Selva dari kelompok 5. Stay. Gerakan tangan yang ada di tari Jaipong apa? Gerak dasar tari tangan yang ada di Jaipong. Langsung jawab aja. Tarian tangan di tarian Jaipong ada taringan tepel, ada selut, ada tepak bambu, ada capang, ada nyawang, dan ada lontang piring. Boleh tanya lagi nggak, Bu? Boleh. Perkenalkan lagi, nama saya Sylvia Nur Aisyah dari kelompok 4. Izin bertanya, menurut kalian bagaimana sih menarik minat dari misalnya pemuda-pemudi atau masih kayak kalangan anak-anak itu biar dari sedini mungkin tertarik dengan kebudayaan kita, termasuk kebudayaan Sunda itu Jaipong. Gimana menurut kalian? Terima kasih. Izin menjawab, baiknya di setiap daerah itu punya kayak les atau punya apa ya kayak program gitu. Setiap desa mungkin buat kayak ada les, terus kayak dari kampung-kampung boleh ada yang kami berminat, boleh kayak gitu. Jadi harus semakin berjalannya tahun atau waktu makin dibesarkan gitu, tarian-tarian itu makin diperluas. Ada lagi? Boleh? Perkenalkan, nama saya Maulani Sajila dari kelompok 1. Saya mau menanyakan apa nilai-nilai yang terkandung dalam tarian Jaipong. Terima kasih. Nilai yang terkandung. Izin menjawab, nilai-nilai yang terkandung dalam tarian Jaipong yaitu adalah nilai keimanan dan kerendahan hati ya. Sama. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Sudah ya, sudah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok 3 mana? Kelompok 4. Iya. Coba Bapak ini dulu aja. Nanti habis ini ya. Nanti kelompok ini setelah ini ya. Ya. Atau terakhir saja ya. Yuk. Ini mah banyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sylvia Naira. Semoga semua sehat selalu dan Ibu Guru yang terhormat. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Sylvia Naira sebagai moderator, dan di sebelah saya presentator pertama Anunda Natasha, dan presentator kedua Elsa Aristianova, dan selanjutnya presentator ketiga Cynthia, selanjutnya presentator keempat Regina Atikasari, dan presentator terakhir Sawa. Oh ya, lupa, dan notulennya Anunda Natasha. Di sini kita mau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tarian tradisional. Pertama, apakah peserta didik mengetahui tarian-tarian tradisional yang ada di Indonesia? Menurut kami pasti tahu, tapi tidak semua tahu karena kurangnya yang mendapat pendidikan. Karena nggak semua orang bisa mempunyai pendidikan. Jadi menurut saya tahu, tapi tidak semua orang tahu.
Selanjutnya, B. Dapatkah peserta didik menyebutkan tari tradisional apa saja yang ada di Indonesia? Kita simak jawabannya dari presentator kedua kami. Silahkan untuk presentator kedua. Tari cokek dari Betawi, tari remo dari Jambang atau Jatim, tari indang dari Sumbar, tari legong dari Bali, tari bongong jempa dari Aceh, tari samang dari Aceh, tari tartar dari Tapanuli, tari piring dari Minang, tari skapur siri dari Jambi, tari kaindeng dari Sumbai atau Sumatera Selatan, tari giring dari Kalteng. Silakan lanjutkan oleh presentator kedua. Tari Riau Ponorogo dari Jatim, tari Poco-Poco dari Sulawesi Utara, tari Kopeng dari Betawi, tari Kipas Makarena dari Goa, tari Andrus dari Bengkulu, tari Pendet dari Bali, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Sarangde dari Gorontalo, tari Lilin dari Sumbar, tari Musyon dari Papua, tari Merak dari Jawa Barat. Presentator keempat akan melanjutkan soal di sini kami akan menampilkan tarian tradisional yaitu ronggeng imut. Itu jenisnya tarian jaipong. Sejarahnya akan dibacakan oleh presentator keempat. Silakan untuk presentator keempat. Sejarah tari jaipong lahir dari dua seniman yaitu Kaswanda dari Karawang dan Gugum Gumbira dari Bandung 1970-an. Kedua seniman tersebut berkolaborasi untuk menciptakan gerakan dan iringan musik tari jaipong. Untuk contohnya, untuk tari jaipong akan disampaikan oleh Regina Kitasari sebagai presentator kelima. Ciri khas dari tari jaipong yang akan kita tampilkan, pola penyajian tariannya, alat musik, dengung. Contoh tari jaipong, tari kentung tilu, daun kurus, tablo, gandrung, dan remisen. Dan terakhir akan disampaikan oleh presentator ke-6. Jenisnya berkelompok, fungsi, sarana, pertunjukan, nilai tari tradisional, nilai pelestarian budaya lokal. Sebelum penutupan, kesimpulan dari presentasi kami ini mendiskusikan tentang tari tradisional, yaitu tari jaipong. Tari jaipong adalah tari yang biasanya banyaknya adanya di Jawa Barat, mungkin di daerah lain juga banyak, tetapi lebih banyaknya dominan di Jawa Barat. Terus lagi, ini adalah banyaknya jenis, fungsi, nilai tradisional, dan ciri khas tari jaipong. Contoh tari jaipong. Sekian dari kami, silakan bila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Izin bertanya, saya Nurmulida Koja dari kelompok Dua. 2. Kan setiap tarian punya tema, terus punya cerita masing-masing. Apa sih cerita sama tema dari tari jaipong sendiri? Biasanya, boleh saya diskusikan dulu terlebih dahulu bersama teman-teman kelompok saya. Boleh. Izin. Izin menjawab pertanyaan dari Nur Maulida, kelompok 2. Tadi soalnya tentang tema tari jaipong. Nah, tema tari jaipong itu beragam, tergantung jenisnya masing-masing ya. Dari pihak kami tadi yang akan kami bawakan itu nggak ada tema, tapi temanya menghibur terus temanya ceria dulu. Temanya menghibur. Kasih. Apa ada lagi pertanyaan? Kenapa nama saya Risma Setiana dari kelompok 1? Izin bertanya, kronologi apa aja sih yang digunakan di tari ronggeng imut? Izin langsung jawab aja ya. Biasanya kalau buat tari jaipong banyaknya yang pakai selendang, sabu, sabet itu proper. Itu kostum, itu masuknya kostum. Dan biasanya selendang, tapi
jarang, kecuali kalau misalnya dia mau sampai sambil menyampaikan cerita, biasanya suka pakai kayak tulis yang gitu-gitu. Biasanya kalau ada ceritanya suka pakai properti. Sudah ya? Ada yang bertanya? Perkenalkan, nama saya Siti Nuralia Fatma dari kelompok 5. Mau bertanya, kenapa sih pilih tari ronggeng imut dari banyaknya tarian yang lain? Izin menjawab dari pertanyaan Alia. Pertama, jujur aja ya, karena tariannya gampang dihafal. Terus waktu durasinya sebentar. Terus karena bakal mepet ya buat nanti pertunjukannya. Jadi kita milih yang gampang dan cepat dihafalkan. Apakah ada lagi pertanyaan? Sudah? Sudah cukup. Semoga presentasi dari kami membantu kalian semua dan menambah wawasan kalian. Mohon maaf bila banyak lebihnya atau banyak kurangnya. Saya Sylvia Raisa sebagai moderator menutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa lagi? Kelompok 5 ya? Kelompok 5 siapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Nuralia Fatma sebagai moderator. Dan di samping saya ada Alis Nur Aziza, di samping Alis ada Siti Asmi, di samping Asmi ada Safa, Melani Chandra, di samping saya ada Siti Dewa. Perhatikan. Kita dari kelompok 5. Sebelumnya, apakah peserta didik mengetahui tarian-tarian tradisional yang ada di Indonesia? Sebenarnya tahu, tetapi nggak semuanya, soalnya Kurang referensi ya. Kurang referensi. kurang referensi tentang tarian-tarian tersebut. Dapatkah peserta didik menyebutkan tari tradisional apa saja yang ada di Indonesia? Yang pertama, tari merak, tari bedong, tari konsep, tari remo. Dari Jawa Timur, tari Indang, Sumatera Barat, tari Gunung Jungko, dari Aceh, tari Saman, dari Aceh, tari Totoh, dari Tapanuli Utara, tari Piring dari Minangkabau, tari Sekapur Silih dari Jambi. Pilih salah satu tari tradisional yang ada di Indonesia. Kita pilih tari ronggeng nyentrik yang termasuk dalam tarian jaipong. Pembaca pertama akan dibacakan oleh siapa? Tari jaipong adalah jenis tarian yang berasal dari daerah Jawa Barat. Tari jaipong mulanya berkembang di daerah Karawang dan Bandung. Tari jaipong diciptakan oleh lingkungan asal Karawang dan Bandung yang unik, Gunung Gambira dan Henti Juanda sekitar tahun 1975. Ciri khas tari jaipong yakni memiliki keceriaan, erotisme, humanisme, semangat, spontanitas, dan kesederhanaan. Gerakan dalam tarian jaipong: yang pertama bukaan, yang kedua petunjukan, yang ketiga berlaku. Yang kedua akan dibacakan oleh Asli. Jenis tari jaipong merupakan sebagai tari nasional dari media. Tari jaipong menjadi media komunikasi nasional dari media sarana upacara tarian jaipong mempunyai gerakan semangat relatif,
Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Perkenalkan lagi, saya Silvia Naisa dari kelompok 4. Izin bertanya, menurut kalian, ini mah menurut kalian ya, kan sekarang teh ya, jadi anak-anak teh kurang tertarik sama budaya Indonesia, apalagi kayak tarian-tarian gitu, terutama anak-anak laki-laki. Nah, gimana cara biar anak laki-laki itu teh menumbuhkan rasa cinta kepada budaya sendiri dengan mau ikut tari-tarian begitu? Kenapa ya? Kita sekian aja. Kasih. Sebelumnya izin berdiskusi dulu sama teman-temannya. Boleh. Izin ya. Sebisanya aja, sok sebisanya. Yang dikerasin lagi suaranya. Izin menjawab, karena terima lebih suka ke main game ya. Sekarang mau ada HP, modern zamannya. Jadi laki-laki mah lebih nggak suka nari, soalnya nari mah jadi kayak nanti jadi buat perempuan doang gitu. Bebas ya, jadi laki-laki mah berbicara yang luas. Terus gimana caranya biar cowok teh ya si anak laki-laki itu teh cinta sama budaya kita, caranya gitu. Caranya. Ya. Kalau bisa HP teh paling ngebuat jangan ada game-game. Berarti ditanam dari sejak dini kali ya, harusnya dimasukin sanggar sejak dini. Kalau yang Kalau yang mau aja. Tapi gini. Kalau perempuan juga kan ada yang tidak suka menari ya. Ada juga. Kalau laki-laki memang kebanyakannya tidak suka. Nah, itulah jadi permasalahan. Nanti kita bahas itu ya. Ditutup dulu. Aku boleh tanya Satu lagi ya pertanyaannya ya. Karena ini waktunya sudah mulai ini. kan kalian teh tadinya rongeng nyentrik ya, pasti udah lihat pada beberapa referensi rongeng nyentrik itu mana? Boleh nggak sih supaya kita melihat lebih jelas? Digerakan ya, gerakannya. Sedikit aja nggak apa-apa. Dua gerakan. Bisa? Dua gerakan, Neng. Bisa gak? Belum siap katanya Teteh, gimana? Belum siap katanya. Udah. Sudah ya? Sudah, tutup aja. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok terakhir ya. Kelompok terakhir. Ya, sok. Coba kita lihat laki-laki ini mau menarikan tarian apa. Yuk. Oh, kuda lumping, A? Oh, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai tari yang telah kami cari. Yang akan dipresentasikan oleh partner saya. Siapa namanya partnernya? Nama saya Gilang. Yuk. Apakah sudah mengetahui tarian tradisional yang ada di Indonesia? Ya, tahu. Satu tari saman asal Aceh, tari sorban asal Tabului Utara, tari piring asal Minangkabau, tari tarus Langgai asal Matawi, tari ronggeng lantai asal Betawi, tari jaipong asal Barat. Analisis dan kumpulan data diskusi dan nilai tari tradisional. Tari saman asal Aceh. Fungsi tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Nilai-nilai adab, persaudaraan, persatuan atau kekompakan, dan nilai dakwah. Sejarah tari saman, tari adat asal Aceh ini diciptakan oleh seorang ulama pada abad ke-14. Jadi Syekh Muhammad tari saman berasal dari daerah daratan yang secara administratif mengikuti tarian ini dijadikan sebagai media dakwah pada masyarakat setempat dan pada awal daerah dan perkembangannya berada di daerah. Baik, ada yang mau bertanya? Aku. Dua pertanyaan saja ya. Yang memilihnya kelompok ini saja. Dua. Agus. Siapa? Agus ya? Abu. Dua pertanyaan saja ya. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Abdul Akbar. Saya ingin bertanya apa ragam Waktu bertanya 1 menit ya. Waktu bertanyanya 1 menit. Ya. Waktu menjawab 1 menit. Ya. Saja ragam gerakannya. Sebutkan ragam gerak dasarnya. Jawabannya saja dijawab oleh Ilham. 1 detik ya. Terima kasih. Ya. Di dada, ada tangan di dada. Ya. Terus Berpekan bumi, terus sama yang ini apa ini? Udah. Terus satu lagi. Maaf ya, ternyata tertuju kepada teteh itu. Kalau berbicara tidak boleh ini ya, sambil bercanda. sambil pakai cepat. Kalian teh apa teh udah tahu ya
Jawabannya dijawab. Ayo, siapa? Contohin katanya. Dicontohkan. Kalian nanti mau presentasikan darinya gimana pasti tahu gitu. Contohkan. Coba semuanya duduk. Yuk. Iya. Tadi sudah melihat kan? Ya, duduknya duduknya tadi kayak ini. Nah, gitu. Nah, gak apa-apa kotor sedikit ya. Yuk, tadi yang kalian dapatkan di gerakan tarian itu gerak dasarnya apa? Ya, gimana? Oh, gitu aja. Hanya itu saja kah? Sok apa lagi? Yang gini-gini? Yang ini? Belum belajar, coba sekarang aja, sok. Nih, ini aja dulu, gini aja dulu. Sok. Nah, gitu. Setelah 50 kali. Enggak 2 kali aja, sok 2 kali. Yang kanan dulu di sini. Yang kanan, ya. Terus ke kiri. Langsung ke kanan lagi, kiri lagi, kanan, kiri. Udah. Terima kasih. Jadi untuk presentasi kali ini cukup bagus ya. Bukan cukup lagi, memang bagus. Karena kalian sudah kritis. Terima kasih banyak ya. Nah, berarti untuk proses pembelajaran ini kalian sudah memahami materi yang disampaikan. Betul? Betul. Coba Ibu tanya, kesimpulannya untuk proses pembelajaran ini seperti apa? Ada yang mau menyampaikan? Kesimpulannya, materi apa saja yang tadi sudah diberikan? Tadi kita mempelajari apa saja? Nilai estetisnya. Jadi yang ada itu tadi konsep tari tradisional. Ada jenis-jenis tari tradisional, ada ciri-ciri tradisional. Terus ada fungsi tradisional, ada nilai. Oke, coba sekarang ada yang bisa menyampaikan kekurangan dan kelebihan dalam proses pembelajaran ini. Kelebihannya dulu, atau kekurangannya dulu? Berisik, ricuh ya. Itu ricuhnya datangnya dari mana? Oh, dari AA. Terus apalagi kekurangannya? Kurangnya waktu Ibu jadi kurang maksimal. Iya, betul. Oh gitu, siap. Nanti ya kita ajukan. Terus, ada lagi kekurangannya? Selama Ibu menyampaikan materi? Tidak? Kelebihannya? Kekurangannya itu tadi yang Oh, apa? waktu Ibu nyampain, nggak banyak yang bertanya pas Ibu nyampain materi. Oh, Jadi gitu. cuma baca-baca lewat gitu. Ya. Nanti kita perbaiki di kemudian hari ya. Untuk kelebihannya? Asik. Seru? Lebih mengenal seni tari. Oh, terima kasih. Terus apa lagi? Kalau enjoy jadi gampang ya. Jadi gampang, berarti kalian menyukai tari ya? Suka tidak? Tapi kayaknya kalian itu karakternya sukanya presentasi, betul? Tapi nanti nari pun harus presentasi ya? Bisa nanti nari? Insya Allah. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan dulu post test evaluasi. Jadi nanti Ibu berikan linknya tadi ke Elsa kalau nggak salah. Coba dikirimkan linknya ke temannya itu dalam Google Form. Jadi bentuk pilihan ganda 10 soal. Ya, ku Ibu dikasih waktu 10 menit dikerjakan mulai dari sekarang. Ya, 10 menit saja ya. Ibu mandiri, bukan Mandiri.
Nanti kasih tahu ke teman-temannya ya. Sudah bisa dibuka? Ada yang belum? Iya. Udah dikasih tahu, Neng? Gambarnya ada? Ada ya. Hei, udah belum? Belum masuk? Udah, masuk. Neng? Udah ya? Aduh. Dua menit lagi ya. Sudah ya? Sudah Ibu. 1 menit lagi deh. Ibu kasih waktu 1 menit lagi. Sudah? Sudah. Ibu perhatikan dulu Ibu ya. Perhatikan dulu. Nanti Ibu akan nilai di sesudah proses pembelajaran ini selesai ya. Jadi nanti materi selanjutnya itu untuk hari Selasa itu nanti praktek tari tradisional yang sudah kalian pilih. Jadi nanti kostumnya seperti apa? Tidak memakai kostum seragam ya, pakaian seragam, tapi memakai kostum yang tadi sudah Ibu ya didiskusikan. Itu berarti kalau misalnya kelompok ini boleh misalnya memakai kaos warna putih satu kelompok. Oh boleh, mau hitam, putih. Neng ini mau hitam apa putih, merah, hijau? Nanti ditentukan ya. Nanti harus pakai samping dan pakai kerudung ya. Paham? Oke, coba perhatikan. Proses pembelajaran ini telah selesai. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Kalian tetap semangat, terus belajar, jaga kesehatan. Ya, terima kasih banyak untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.